Pagi hari ini kita akan membahas ini temanya kayaknya relate banget nih sama kejadian-kejadian akhir ini. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Dipuji tidak terbang, dihina karena tambang. Bukan, Kan ya? dihina tidak tumbang. Kalau karena tambang kan 271. Iya. Ini mengenai biasanya nih sekarang orang bisa tahu apa yang terjadi sama kita lewat sosmed. Iya. Kita posting sesuatu, ada yang muji, ada yang hina. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menata hati saat dipuji tidak terbang, dicaci, dihina juga tidak tambeng. Tumbang. Bang. Banyak orang menjadikan pujian itu sebagai obat. Ya, Banyak juga karena pujian dia bisa tersakiti. Banyak juga orang terlena karena pujian, bahkan tumbang karena pujian. Kalau takarannya wajar, maka dia bisa menjadi obat. Artinya pujian itu bisa mencairkan suasana, Oh. motivasi. mencairkan hubungan yang tadinya kurang baik jadi baik. Begitu, Masya Allah, mobil ente bagus bener. Wah, ente ini udah sukses, Masya Allah, udah. Masya Allah. Nah, itu akan mencairkan suasana untuk obrolan berikutnya. Betul, jadi cair gitu. Cair, karena takarannya sesuai. Dia bisa menjadi obat pelepas rindu, menjadi obat dari segala macam bentuk ketegangan. Tapi kalau pujian itu melampaui batas, maka sebetulnya yang berbahaya ini dua pihak. Satu yang memuji, dua yang dipuji. Nah, yang memuji kalau terlalu berlebihan, kita ini akan melihat, ini ada apa nih? Pakai ngasih tahu, kentut wangi banget. Iya. Masya Allah, ente orang kaya pantas kentutnya wangi. Nah, Itu pasti ada udang di balik bakwan. nah itu akhirnya yang dipuji. Kalau udang dibalik ngadu deh. Udang dibalik ngadu. Itu tulisannya. Oh iya, terus oke. Udang dibalik ngadu itu Ngadu, ya, tulisannya. ya. Jadi kayak ada sesuatu yang tersembunyi. Orang bilang modus. Modus. Yang dipuji juga jadi kayak kena suntikan berbahaya. Apa bener kentut gue wangi gitu ya? Kok sampai begitu amat dia muji? Iya. Bukan senang, suka, malah curiga. Gue curiga, jangan-jangan. Jadi Ada. prasangka. Nah, Tapi bener gak sih Di kalau misalkan pujian itu bisa jadi racun buat seseorang? ya bisa. Bentar, emang di rumah nggak pernah ngobrol ya? Pakai nanya di sini. Lagi syuting. Hah? Lagi syuting Oh, ya. gitu ya. Gue kira kenapa jadi nanya di sini? Emang Kan kan di tempat rumah- lain apa? Iya, di rumah kan banyak waktu gitu ya. Oh, berarti kurang waktu saya ini ternyata. Iya. Sampai urusan itu aja dia mesti tanya di acara syuting udah. Iya. Ya, Baik, bicara pertanyaan soal tadi apa? racun tadi. Apa? Iya. Racun. Iya, dipuji bisa jadi racun. Racun. Aku sih kalau jadi racun nggak apa-apa. Aku yang paling ngeri kalau dipuji jadi madu. Nah. Iya. Maaf ya, Mbak Dina, Mbak Vera ya. Jangan nanti. Barang saya aja nanti pulangnya. Oh, barang kamu. Iya. Ya, artinya tadi bahwa pujian itu bisa menjadi obat, pujian juga bisa menjadi racun. Kenapa jadi racun? Kan racun itu kan mematikan. Orang yang mungkin terlalu bangga dengan pujian, senang dengan pujian, dia lupa dengan dirinya. Bahwa dia juga manusia biasa nih, Iya. yang punya kekurangan, yang punya kesalahan. Akhirnya tidak mau memperbaiki, tidak mau muhasabah, Iya. tidak mau untuk belajar kembali. Kenapa? Karena pujian sudah terlalu banyak dan dia bangga dengan pujiannya, sehingga tanpa sadar pujian itu yang tadinya bisa jadi obat, kini berubah menjadi racun karena overdosis. Ya. Tapi Tat, gimana kalau misalkan aku kan sekarang kayak kerjanya di konten creator nih. Pasti kan kayak di sosmed kayak gitu. Ketika posting konten ada yang muji nih Ya. berlebih kayak gitu kan. Nah, supaya ngelola emosi biar nggak ngerasa kepuji atau kayak gimana itu terbang kan yang kata Uda itu gimana? Sama kalau misalnya ada yang hujat nih. Itu biar ngelola emosinya biar ya udah deh biarin aja, itu gimana tuh Tat? Ya, Ibn Athaillah As-Sakandari itu pernah memberikan satu pesan moral buat kita. Kata beliau, seseorang itu memuji biasanya dari apa yang dia lihat. Tadi konten, nggak ada orang bikin konten jelek.
pasti berusaha untuk baik, Terbaik. bagus. Bahkan si objek konten itu juga dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, seberkualitas mungkin. Ya. Nah, ketika pujian itu datang kepadamu, maka tugasmu adalah mencaci maki dirimu Maksudnya? dengan segala kekuranganmu. Oh. Masya